Pemirsa, suhu di Arab Saudi pada saat puncak haji nanti diprediksi mencapai 47 derajat Celcius. Sejumlah fasilitas disiapkan untuk meminimalisir efek cuaca panas. Dan berikut pemirsa laporan dari rekan Eti Juitasari dari Mekah, Arab Saudi. Jelang puncak haji yang tinggal esok hari, sejumlah persiapan fasilitas telah selesai dilakukan. Nantinya diprediksi pada puncak haji, suhu di Arab Saudi ini, di Mekah Arab Saudi ini berkisar antara 45 hingga 47 derajat Celcius. Oleh karena itu, sejumlah fasilitas disiapkan untuk meminimalisir efek dari cuaca panas tersebut. Yang pertama, yaitu di dalam tenda dilengkapi dengan blower AC di setiap sudutnya. Hal ini difungsikan untuk membuat jamaah merasa nyaman dalam beribadah di dalam tenda. Selain itu, kalau di luar tenda, ini ada fasilitas lainnya, yaitu tersedianya kipas angin. Ini di setiap 50 meter disediakan kipas angin untuk membuat jamaah tidak terlalu merasa panas saat berada di luar. Dan yang paling terbaru untuk meminimalisir cuaca panas di Arab Saudi, yaitu adanya disediakannya air zam-zam nih pemirsa. Nah, air zam-zam dan ice cream. Jadi disediakan air zam-zam dan ice cream. Jadi bagi para jamaah yang merasa kepanasan atau ingin sesuatu yang dingin-dingin, bisa langsung menuju ke luar tendanya dan berada di samping tenda persis nih. Nah, jadi dengan seluruh fasilitas ini diharapkan para jamaah haji dapat beribadah lebih nyaman, lebih khusyuk, dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Dari Mekah Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan. Di tengah modernisasi kota Jeddah, ada satu kawasan yang seolah menolak ditelan waktu bernama Al-Balad. Kawasan tua yang menjadi saksi perjalanan haji pada masa lalu ini telah hidup sejak abad ke-7. Lorong-lorong sempit berpaving batu membawa setiap langkah menyusuri jejak sejarah yang telah hidup sejak abad ke-7. Disinilah dahulu para pedagang, musafir, hingga jemaah menuju Makkah singgah sebelum melanjutkan perjalanan suci mereka. Al-Balad menjadi saksi perjuangan haji pada masa lampau, di mana ribuan kaki para musafir, tamu-tamu Allah dari berbagai belahan dunia pernah dijejakkan, kala transportasi haji masih mengandalkan jalur laut. Ciri khas Al-Balad begitu mudah dikenali. Rumah-rumah tinggi berbahan batu karang laut berdiri rapat, dihiasi jendela kayu besar. Ornamen kayu simbol kecerdasan arsitektur Hijaz yang dirancang untuk menangkal panas gurun sekaligus menjaga privasi penghuni rumah. Pada tahun 2014, UNESCO menetapkan Al-Balad sebagai situs warisan dunia. Kini pemerintah Arab Saudi terus melakukan restorasi ratusan bangunan bersejarah agar wajah lama Jeddah tetap lestari di tengah arus pembangunan kota modern. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang puncak haji, sejumlah jemaah haji Indonesia mulai bergerak menuju Arafah. Pergerakan jemaah sudah dimulai sejak kemarin atau bertepatan dengan 7 Zulhijjah. Seluruh jemaah haji kini bersiap menjalani puncak haji yang akan berlangsung esok hari Selasa 26 Mei. Sebagian jemaah haji bergerak ke Arafah menggunakan bus dan telah mengenakan pakaian ihram. Hari Tarwiyah adalah rangkaian awal puncak ibadah haji yang jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah atau esok hari.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait persiapan jelang puncak ibadah haji, kami telah terhubung dengan rekan jurnalis Indonews yang juga tim media center haji Ika Kesuba yang kini berada di Mekah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, Bung Ika, bagaimana pergerakan jemaah ke Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf? Ya, pergerakan jamaah haji Indonesia yang bergerak ke Arafah sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi waktu Arab Saudi. Dan pergerakan jemaah haji Indonesia yang akan menuju ke Arafah itu terbagi atas 3 gelombang yang dimulai pada pukul 7 waktu Arab Saudi, kemudian dilanjutkan gelombang kedua pada pukul 11.30 dan gelombang ketiga pada pukul 16.30. Dan jemaah haji yang berangkat untuk dibawa ke Arafah ini menggunakan sistem taradudi. Jadi bus yang telah disiapkan oleh Kementerian Haji itu akan bolak-balik akan menjemput jamaah dari hotel dan langsung menuju ke Arafah, kemudian kembali ke lokasi yang lain untuk menjemput jemaah dari kloter yang lain. Dan saat ini sejumlah jamaah dari sejumlah kloter jamaah haji Indonesia telah tiba di Arafah dan sudah memasuki di tenda-tenda yang telah ditempatkan di Arafah. Dan berbagai fasilitas baru yang telah disiapkan oleh Kementerian Haji di Arafah untuk membuat kenyamanan jamaah haji Indonesia, diantaranya telah menyiapkan urinoir bagi di toiletnya pria, yang mana tahun sebelumnya belum ada dan ini yang menyebabkan antrian. Dengan adanya urinoir yang baru disiapkan ini, tentu saja diharapkan dapat mengurangi antrian jamaah pada saat ingin ke kamar mandi. Selain itu, juga disiapkan adanya kipas angin di gang antar tenda. Di gang antar tenda juga disiapkan kipas angin agar untuk meminimalisir tekanan suhu udara yang di Makkah yang saat ini juga cukup panas, terutama di Arafah. Dan air Zam-Zam juga disediakan untuk jamaah dan juga es krim untuk membuat kesegaran jamaah. Raisa. Terima kasih Ika atas laporannya langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, semoga ibadahnya lancar dan sehat selalu. Parade menampilkan berbagai pasukan keamanan termasuk polisi khusus, tim pertahanan sipil, polisi lalu lintas dan petugas medis darurat digelar pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Parade juga melibatkan helikopter dan kendaraan lapis baja serta unit reaksi cepat. Demonstrasi mencakup simulasi evakuasi darurat, operasi pemadam kebakaran, kontraterorisme, serta keamanan terkait ibadah haji. Otoritas Arab Saudi memperluas penggunaan teknologi dan unit khusus selama operasi haji. Selain menerjunkan ribuan prajurit, pemerintah kerajaan juga menyiagakan sistem pertahanan udara Iron Dome menyusul ketegangan di Timur Tengah. Ibadah haji tetap digelar meskipun Arab Saudi berulang kali dihantam rudal dan drone. Dua hari jelang puncak ibadah haji, tenda untuk jemaah saat wukuf di Arafah siap untuk digunakan. Kita intip seperti apa fasilitas yang didapatkan oleh jemaah saat berada di Arafah. Dan ini dia liputannya untuk Anda. Prosesi puncak haji tinggal 1 hari lagi. Fasilitas untuk jemaah calon haji Indonesia yang nanti akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah sudah selesai. Nantinya dalam satu tenda akan diisi 100 hingga 300 jemaah haji tergantung dengan ukuran tenda. Tidak hanya tenda, fasilitas penunjang lainnya juga sudah siap untuk digunakan untuk jemaah haji Indonesia. Terdapat beberapa pembaruan dalam fasilitas toilet dan juga sanitasi di Arafah pada musim haji 2026. Semua ini dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada jemaah. Area toilet kini dilengkapi jalur ramah disabilitas dan tambahan tangga untuk memudahkan akses jemaah. Salah satu pembaruan yang paling menonjol tahun ini adalah pemasangan urinoir di luar bilik toilet bagi jemaah pria. Fasilitas tambahan ini disiapkan untuk mengurai antrian panjang terutama bagi jemaah pria. Selain itu, di kawasan Arafah kini juga dilengkapi dengan kamera pengawas untuk mendukung keamanan jemaah selama 24 jam. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan.